mimpi sektor pertanian. Dulu aku ketemu BM se-Indonesia, kami diskusi, ada yang keras bertanya, IPB, Andala, silahkan bertanya. Aku beritahu, Pak gini-gini, aku jelasin satu-satu. Ini dulu. Justru hari ini, apa yang saya sampaikan dulu pertemuan itu, hari ini kami ingin menyampaikan fakta, data, capaian hari ini. Negara ini butuh, negara, perusahaan apapun membutuhkan kritik konstruktif. Nah, ini kami setelah ketemu, kami katakan dulu aku janji 4 tahun swasembada. Swasembada, alhamdulillah 4 tahun berubah menjadi 1 tahun. Tahun ini sudah swasembada dan bukan kata saya. Itu kata BPS independen. Ini BPS, kata FAO, ini dunia, organisasi dunia 34, cek ini sama datanya kembali yang tadi. Ini bukan kata aku, BPS nih, kemudian ini, kemudian FAO dunia ini 35 mengatakan 35, kemudian nomor 2 dunia, kita kembali nomor 2 dunia setelah Brasil kenaikannya ya. Kemudian Amerika, United States Department of Agriculture, ini clear ya, bukan Kementerian Pertanian. Tidak boleh aku perintahkan dirjen, tidak boleh mengeluarkan data. Yang boleh mengeluarkan ya independen. Kalau aku keluarkan data subjektif, ini sudah jadi kenyataan. Anda boleh cek dari BPS, BPS dari FAO, FAO dari Amerika. 3 lembaga ini tidak mungkin bisa dibantah oleh orang tertentu siapapun mereka. Datanya bukan dari kita, bukan dari negara Republik Indonesia saja, tapi dari FAO ya independen, tidak bisa dipengaruhi. Apalagi Amerika tidak bisa dipengaruhi datanya. Ini clear ya, selesai dan Anda boleh buka. Nah, ada yang mengatakan, ada satu orang oknum tiba-tiba mengatakan swasembada tidak benar. Ternyata belum paham apa itu swasembada. Ini repot. Dia tidak mengerti apa itu kedaulatan pangan. Food security dia tidak bisa bedakan. Self sufficiency tidak bisa bedakan. Yang dikatakan swasembada adalah impor maksimal 10%. Sekarang 0. Ini 0 sekarang nih. Berarti swasembadanya sempurna. Beras, dia lagi polemikan antara beras dengan pangan. Beras dengan pangan. Oh, ini belum swasembada pangan. Kenapa selalu beras dengan pangan sama? Karena beras itu 90% satu piring biasanya di kampung, 90% beras. Kalau saya selebihnya ikan kering tambah garam sedikit, sayur. Yang mendominasi kita konsumsi adalah beras kan, makanya identik dengan pangan. Dia mau rancukan di situ. Yang lebih parah kalau, maaf kalau ada saya sarjana hukum mengamat pertanian, repot ini negara. Tapi sarjana pertanian mengamat hukum, hancur ini republik. Tahu salah kebijakan itu jauh lebih berbahaya daripada koruptor dan perampok sekalipun. Hati-hati. Salah statement bisa nggak pertanggungjawabkan di akhirat. Berdosa pada 286 juta orang kalau salah. Oke, next kita lihat Bulog. Ini Bulog tertinggi. Ini tertinggi sejak 69. Sejak 69 bisa lihat. Nah, itu mulai 69 sampai tertinggi selama Republik ini merdeka. Ya, sudah. Tertinggi selama merdeka. Dan tidak ada yang bisa bantah. Ini data BPS. Dulu 84, Pak Harto 2,7 juta ton. Sekarang 5,23 juta ton. Ada yang pengamat mengatakan salah. Kalau salah, dirut Bulog di penjara.
Nilainya 60 triliun. Paham maksudku? Ini ditangkap. Gudangnya 3 juta ton, sekarang 5 juta ton, sudah sewa 2 juta ton. Iya Pak Dirut. Dan seluruh mahasiswa Indonesia boleh cek. Seluruh teman-teman kalian, saudara anak-anakku yang saya cintai, cek gudang dimanapun Anda berada. Cek data ini. Kenapa? Konsekuensinya kalau salah di penjara. Berarti FAO, BPS dari Amerika, Bulog. Terus yang terakhir, nggak ada rekomendasi impor keluar. Lah uju-uju tiba-tiba datang menyalahkan. Kita harus, tapi kalau benar aku terima, aku hormat. Kenapa? Kita butuh kritikan konstruktif, jangan fitnah diedarkan. Ini generasi harus kita arahkan kepada jalur yang benar. Nah, kemudian ke swasembada tadi sudah selesai. Kemudian swasembada pangan juga selesai. Ini hitungannya, jangan sampai Anda ditanya nanti kalau ada yang bertanya. Ini swasembada pangan, kembali bukan pangan yang 11 komoditas. Ini kan nah, buka. Inilah negeri kita, beras sudah swasembada, tidak ada impor. Dan bukan tanya saya, tanya pada bea cukai, tidak ada rekomendasi impor. Cabai besar, cabai rawit, jagung, ayam, ini sudah semua swasembada, kecuali bawang putih, kedelai dengan daging. Nah, total yang kita impor 3 juta 500 ton. Kebutuhan kita 68. Kalau 3,5 dibagi 68 itu 4,9%. Artinya di bawah 10% kan? Swasembada enggak? Ini yang direkomendasi oleh pemerintah. Ada SK-nya. Ada SK-nya. Clear kan? Harus ngerti dulu swasembada apa, kedaulatan pangan ada, ketahanan pangan, baru bicara. Ahli pertanian saja belum tentu mampu menguasai ini, apalagi sarjana bukan bidangnya. Wassalam. Nah, ini aku uraikan. Kemudian ke depan, ini ke depan mimpi kita. Mimpi inilah gagasan besar Bapak Presiden. Siapapun presiden kita pasti ada plus minus, tapi yang aku rasakan pangan, mimpi kita adalah semua pulau nih swasembada pangan. Kenapa? Agar tidak perlu ada biaya ngangkut. Paham maksudku? Nggak ada biaya angkutan laut. Kemudian kita protein, ini sudah swasembada yang hijau. Protein sudah kita ekspor, telur dengan ayam. Pangan, beras sudah. Ini kita sudah ekspor nih, telur, ayam. Next, kembali yang tadi, biodiesel. Presiden instingnya, Bapak beliau begitu dilantik, Pak Mentan siapkan sawit jadikan solar. Ini akan ada geopolitik memanas, ada perang. Ternyata hari ini terjadi. Tahu, bertepatan tahun ini tidak impor solar 5 juta ton. Kalau kita impor kemudian Selat Hormuz ditutup, apa jadinya negeri kita? Pangan, krisis pangan. Kemarin Australia meminta pupuk dari Indonesia. Australia, Brasil, Filipina dengan India. Dubes India telepon saya langsung. Ini ada beritanya. Oh, ini setelah tahun ditutup, India hingga Australia rebutan pupuk dari Indonesia. Kita terhormat karena visi besar keyakinan presiden kita. Negara lain harga pupuk naik kan karena ditutup Selat Hormuz. Benar nggak? Benar kan? Ini apa namanya, putaran ekonomi tersendat kan? 20% barang itu lewat minyak, lewat Selat Hormuz. Begitu ditutup, ini naik harga-harga. Indonesia harga pupuknya turun. Coba turun. Nih, turun 20%. Dan Anda boleh tanya petani seluruh Indonesia. Ini tidak ada di dunia ini. Ini pangan kita kuasai, ini kita kuasai. Ini solarnya dari sawit. Terakhir etanol. Tahu etanol, teman-teman mahasiswa? Etanol pengganti bensin. Yang temukan, aku tugaskan ITS, ada ITS. Ada ITS enggak ada ya? Sayang tidak hadir. Ada dari ITS? Enggak ada? Enggak ada ITS? Belum datang.
Itu ITS dengan mahasiswa dosennya ciptakan bensin sawit. Hari ini langsung kami buatkan industri. Jadi solar sudah selesai. Dunia krisis air, energi dan pangan. Tiga-tiganya solusinya di Indonesia. Tapi kita harus kompak.